Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septistianingrum, saya dari kelas 12 Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi asam dan basa. Teori asam dan basa, salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator. Sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah, atau larutan netral. Berdasarkan derajat keasaman pH, suatu larutan dapat dianalisis kadar ion H+ atau OH- dalam larutan sehingga bisa ditentukan molaritas larutan yang menunjukkan kepekatan dalam larutan tersebut. Pada ujian praktek ini dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam kunyit dan kol ungu serta indikator lakmus merah dan biru, serta indikator universal phenolphthalein atau PP. Selain itu dilakukan pengukuran pH larutan menggunakan kertas indikator universal dan alat pH meter. Larutan yang dipakai atau yang digunakan adalah cuka, aquades, ada soda api, asam klorida, dan amonia. Indikator yang digunakan lakmus merah dan biru, kunyit atau bubuk kunyit, kol ungu, indikator universal, dan phenolphthalein. Yang pertama ada lakmus merah. Lakmus merah dimasukkan ke larutan 1 berubah warna menjadi biru. Yang kedua, lakmus merah dimasukkan ke larutan 2 berubah warna menjadi biru. Yang ketiga, lakmus merah dimasukkan ke larutan 3 tidak berubah warna atau netral. Yang keempat, lakmus merah dimasukkan ke larutan 4 tidak berubah warna. Yang kelima, lakmus merah dimasukkan ke larutan 5 tidak berubah warna. Yang kedua ada lakmus biru. Lakmus biru dimasukkan ke larutan pertama tidak berubah warna. Lakmus biru yang kedua dimasukkan ke larutan 2 berubah warna menjadi merah. Yang ketiga, lakmus biru dimasukkan ke larutan 3 berubah warna menjadi merah. Yang keempat, lakmus biru dimasukkan ke larutan 4 tidak berubah warna. Yang kelima, lakmus biru dimasukkan ke larutan 4 tidak berubah warna. Yang ketiga, ada indikator alami. Indikator alami yang pertama adalah ekstrak kunyit. 1. Kunyit sudah dilarutkan dengan larutan 1 berubah menjadi warna kuning pekat. 2. Kunyit yang kedua dicampurkan dengan larutan 2 berubah warna menjadi kuning keruh. 3. Kunyit yang ketiga dicampurkan dengan larutan 3 berubah warna menjadi orange. 4. Kunyit keempat dicampurkan dengan larutan 4 berubah warna menjadi kuning pudar. Yang kelima, kunyit yang kelima dicampurkan dengan larutan 5 berubah warna menjadi kuning bening. Kedua, ada ekstrak kol ungu. Yang pertama, kol ungu dicampurkan dengan larutan 1 berubah menjadi hijau pekat. Yang kedua, kol ungu dicampurkan dengan larutan 2 berubah menjadi ungu pekat. Yang ketiga, kol ungu dicampurkan dengan larutan 3 berubah menjadi hijau merah. Yang keempat, kol ungu dicampurkan dengan larutan 4 berubah menjadi ungu pudar. Yang kelima, kol ungu dicampurkan dengan larutan 5 berubah menjadi ungu pudar. Yang keempat, ada phenolphthalein, tidak berubah warna pada larutan 1 menjadi ungu pekat. Yang kedua, tidak terjadi perubahan warna pada larutan kedua. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan warna pada larutan ketiga. Keempat, terjadi perubahan warna pada larutan keempat menjadi ungu pekat. Yang kelima, tidak terjadi perubahan warna pada larutan kelima. Yang kelima, ada pengukuran pH. Pertama, hasil pH dari larutan 1 adalah pH 12. Hasil pH dari larutan 2 adalah pH 4. Yang ketiga, hasil pH dari larutan 3 adalah pH 4. Yang keempat, hasil dari pH larutan keempat adalah pH 9. Yang kelima, hasil pH dari larutan kelima adalah pH 7. Kesimpulan, setelah melakukan praktikum ini, kita bisa mengenali dan melihat reaksi dari masing-masing indikator yang digunakan dalam mengetahui pH dari setiap larutan. Sekarang kita lanjut ke dalam pertanyaan. Yang pertama, jika diketahui data larutan sampel berikut cocok penghubung nama senyawa dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Sampel larutan 1 yaitu CH2COOH atau asam cuka,
Sampel larutan yang kedua yaitu H2O atau Aquades. Sampel larutan yang ketiga NaOH atau soda api. Sampel larutan yang keempat HCl atau asam klorida. Sampel larutan yang kelima NH4OH atau amonia. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam, basa, atau netral. Jawabannya adalah cara mengenali sifat asam yaitu kesat jika dipegang menggunakan tangan akan melepuh seperti luka bakar. Cara mengenali sifat basa adalah memiliki rasa yang pahit dan jika dipegang dengan tangan akan terasa licin dan gatal-gatal. Pertanyaan yang ketiga, mengapa ekstrak kol ungu dapat mengubah warna dalam larutan asam basa atau netral? Zat apa yang terkandung dalam ekstrak kol tersebut? Jawabannya adalah warna kubis ungu dapat diekstrak dan ekstraknya dapat berubah warna pada suasana asam maupun suasana basa sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai indikator alami titrasi asam basa. Warna ekstrak pada kubis ungu terjadi karena adanya kandungan zat warna pada tumbuhan berupa senyawa antosianin. Pertanyaan yang keempat, dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log H+, maka berapa molaritas larutan HCl yang mempunyai pH sama dengan 1? Nah, jadi H+ sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 0,1. H+ sama dengan M dikali valensi asam. HCl adalah asam bervalensi 1, maka H+ sama dengan M kali 1, 10 dikurang 1 sama dengan M kali 1, M sama dengan 10 dikurang 1 per 1, M sama dengan 10 min 1, M sama dengan 0,1 M. 5. Jelaskan fenomena hujan asam. Hujan asam adalah sebuah fenomena alam akibat dari pencemaran udara yang sudah kelewat buruk. Fenomena ini menyebabkan turunnya asam dari atmosfer ke bumi. Yang keenam, apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, natrium hidroksida atau soda api atau soda as dan kalium hidroksida. Sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga, misalnya sabun mandi, sabun cuci, deterjen pemutih, dan pembersih lantai. 2. Ada magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida terkandung dalam obat nyeri lambung atau antacid. Yang ketiga, ada amoniak untuk pelarut desinfektan, pencegah terjadinya infeksi, dan bahan baku pupuk area. Yang keempat, ada asam mineral, adalah asam klorida yang digunakan secara luas dalam industri. Yang kelima, ada asam sulfat untuk aki mobil dan asam fluorida yang biasanya digunakan pada pabrik kaca. Yang keenam, asam organik adalah asam sitrat terdapat dalam buah jeruk. Yang ketujuh, kelebihan asam lambung dinetralkan dengan antasida sebagai milanta dan proma. Yang ketujuh, ada kelebihan asam lambung dinetralkan dengan antasida seperti milanta dan proma. Yang kedelapan, ada pertanian yang terlalu asam dinetralkan dengan kapur CaOH2 atau batu kapur. Yang kesembilan, kalsium karbonat CaCO3 yang merupakan senyawa dalam batu kapur, pualam, dan marmer. Yang kesepuluh, ada aluminium sulfat atau A12 atau SO4 atau 3 yang digunakan dalam pengolahan air minum, yaitu untuk penjernihan air. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.